Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman dari lokal 2A HKI. Baiklah, saya sini akan menjelaskan tentang budaya berdemokrasi. Apa itu budaya dan apa itu demokrasi? Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara partisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Pengertian budaya demokrasi. Budaya demokrasi merupakan nilai-nilai demokratis yang terekspresikan secara kultural dalam kehidupan warga negara sehari-hari, lain dengan praktik demokrasi elektoral yang terekspresikan melalui pemilu, pilkada, dan sebagainya. Budaya demokrasi tampil dalam bentuk sikap masyarakat keseharian. Yang kedua, macam-macam budaya berdemokrasi. Yang pertama, demokrasi langsung. Demokrasi langsung ialah suatu sistem demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat secara langsung dalam membicarakan atau menentukan suatu urusan negara. Pembuatan kebijakan politik, misalnya referendum, meminta pendapat seluruh rakyat atas persoalan-persoalan yang mendasar dalam kehidupan bernegara. Pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, rakyat yang duduk di parlemen. Yang kedua, demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan yaitu suatu sistem demokrasi dalam menyalurkan aspirasi rakyat melalui wakil-wakilnya yang ada dalam DPR. Dalam hal ini, rakyat tidak terlibat secara langsung dalam perbuatan keputusan politik. Jadi, rakyat tidak terlibat dalam mewakili DPR atau wakil-wakil DPR, tetapi didelegasikan atau dilimpahkan kekuasaannya kepada orang-orang yang dipilihnya melalui sebuah pemilu yang bebas dan jujur dan adil. Yang ketiga, demokrasi campuran. Demokrasi campuran adalah suatu sistem demokrasi gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakilnya di DPRD, kemudian wakil itu dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum. Itulah contoh bentuk demokrasi campuran. Dari segi ideologi, ada dua macam demokrasi sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional mencerminkan suatu kekuasaan pemerintah yang terbatas dan tidak banyak campur tangan serta tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Kekuasaan pemerintah ini dibatasi oleh presiden. Yang kedua, demokrasi konstitusional. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar adalah sebuah demokrasi yang berlandaskan ajaran komunisme dan Marxisme yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Leninisme,
Ciri yang menonjol dari demokrasi rakyat ini yaitu tidak mengakui hak asasi warga negaranya. Baiklah, yang ketiga, prinsip-prinsip budaya demokrasi. Yang pertama, adanya sebuah jaminan hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat dari sejak lahir, merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk tidak boleh dirampas oleh siapapun, termasuk bagi negaranya. Yang kedua, termasuk kedudukan di depan hukum, supaya tidak terjadi diskriminasi dan ketidakadilan bagi siapapun yang melanggar hukum, wajib menerima sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang ketiga, pemerintah berdasar konstitusi supaya tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya. Yang ketiga, terdapat saran atau kritik rakyat yang mengenai kinerja pemerintah dengan media massa atau wakil rakyat sebagai tempat penyalur aspirasi rakyat. Yang keempat, pemilihan umum bebas, jujur dan adil. Yang kelima, adanya kedaulatan rakyat. Lanjutnya tuh, yang keempat, unsur-unsur budaya demokrasi. Unsur-unsur budaya demokrasi yang pertama, keterlibatan rakyat dalam mengambil sebuah keputusan politik. Yang kedua, tidak persamaan hak di antara warga negara. Yang ketiga, tingkat kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan pada atau pertahankan dan dipunyai oleh warga negara. Yang ketiga, sistem perwakilan. Sistem ini dilakukan karena demokrasi langsung hanya berfungsi efektif dalam suatu negara yang negaranya kecil dan jumlah penduduknya sedikit. Baik, selanjutnya yang kelima, contoh budaya demokrasi. Contoh budaya demokrasi dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ikut dalam pemilihan umum. Yang kedua, ikut pemilihan kepala daerah. Yang ketiga, ikut dalam pembagian kekuasaan. Yang keempat, kebebasan pers. Yang kelima, kesejahteraan umum. Yang keenam, menghargai perbedaan suku, agama, ras dan golongan. Yang ketujuh, mengedepankan musyawarah mufakat dalam penyelesaian berbagai masalah. Yang kedelapan, melakukan musyawarah desa. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Setuju dengan فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.